Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus mengawal mahasiswa Indonesia untuk mempertajam ilmu mata kuliah teori peluang. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita mengabdi, kita mengajar, dan kita meneliti. Kita akan lanjutkan edisi khusus kita tentang pembahasan soal-soal yang telah masuk ke dalam seri 135. Tidak mungkin rasanya jika tidak dipertajam kemampuan siswa Indonesia dengan menggunakan pembahasan-pembahasan soal yang sangat menarik tentunya, yang akan kita harapkan dapat menjadikan mereka ini adalah percaya diri dan tangguh dalam menguasai ilmu teori peluang. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita sudah masuk kepada soal seri yang ke-135 dari buku Probability and Statistics Engineers and Scientists untuk edisi ke-8 karangan Ronald Walpole dan kawan-kawan. Kita akan coba bahas soal nomor 5.94 dan 5.95. Kita lihat. An oil drilling company ventures into various locations, and its success or failure is independent from one location to the others. Suppose the probability of a success at any specific location is 0.25. The question is, what is the probability that a driller drills 10 location and finds one success? B, the driller feel that he will go bankrupt if he drills 10 times before the first success occurs. What are the drill's prospect for bankrupts? Nah, ini soalnya. Kalau kita lihat translate-nya, ada perusahaan pengeboran minyak katanya yang mencari tempat minyak itu dari lokasi ke lokasi. Keberhasilan atau kegagalannya itu tidak tergantung kepada suatu lokasi ke lokasi lainnya katanya. Diberikan peluang sukses pada lokasi tertentu adalah 0,25. Lalu yang ditanya berapa peluang pengebor untuk 10 lokasi dan menemukan satu keberhasilan. Yang B, pengebor merasa bangkrut jika mengebor 10 kali sebelum kesuksesan pertama terjadi. Bagaimana prospek kebangkrutan pengebor? Jadi kalau kita lihat soal ini, tentu dia mempunyai soal distribusi yang berbeda antara soal A dan soal B. Soal A ini jelas merupakan soal distribusi binomial. Nah, ini binomial, jelas sekali binomial. Ini distribusi binomial. Di mana sukses itu Q, suksesnya P sama dengan 0,25. Untuk N sama dengan 10. N sama dengan 10 dan X sama dengan 1. Wah, ini yang A. Jelas sekali ini bunyi soalnya sukses dan tidak sukses. Sedangkan yang B itu merupakan cerita geometri. Geometri. Sukses pertama terjadi pada 11, pada drill yang ke-11, pengeboran yang ke-11. Jadi sukses pertama terjadi pada pengeboran yang ke-11. Ini soal geometri. Jadi
tentu saja kalau kita mengingat teori binomial kembali, itu dapat digunakan karena yang ditanya adalah peluang X sama dengan 1, maka di sini dapat kita jawab dengan menggunakan rumusan binomial NP, N-nya 10, binomial NX, kombinasi 10, 1, P-nya berpangkat 0,25, berpangkat X, berpangkat 1, Q-nya adalah 0,75. Oke, Q 0,75 berpangkat 10 kurang 1, 9. Nah, ini kasus untuk menjawab soal dari soal binomial yang A. Cari aja dengan kalkulator, Anda akan dapat menemukan dengan baik. Sedangkan yang B, peluang sukses pertama itu untuk X-nya. Peluang sukses pertama pada yang ke-11 itu merupakan cerita geometri. Geometri di mana sukses pertama terjadi pada yang ke-11. Maka geometri sendiri rumusnya P kali Q berpangkat X kurang 1 sama dengan P-nya itu tadi adalah 0,25 sedang Q berpangkat 0,75 berpangkat 10. X-nya tadi 11 berpangkat 10. Jadi dia nilai peluangnya ini itu akan kecil, cari dengan kalkulator. Maka peluang bangkrutnya itu akan sangat kecil. Jadi kemungkinan bangkrut itu akan kecil. Kemungkinan bangkrut akan kecil. Oke, kemungkinan bangkrut. Kemungkinan bangkrut atau bankrupt tadi. Kemungkinan bangkrut sangat kecil. Karena nilai peluangnya kita cari aja dengan kalkulator 0,25 kali 0,75 pangkat 10. Sangat kecil. Nah, ini cerita dari soal nomor 5.94. Jadi kita lihat soal 5.94 ini satu soal bisa dikerjakan ada cabang A dan B, yang satu binomial, yang satu adalah geometri. Kita harus tahu ciri-ciri khas dari binomial dan geometri. Kita akan coba soal selanjutnya. Coba soal selanjutnya. Soal 5.95. Consider the information of review exercise 5.90. The driller feels that he will hit its beaks if the second success occurs on the before 6 attempts. What is the probability that the driller will hit its beaks? Nah, ini jelas sekali merupakan cerita soal binomial negatif. Sukses kedua terjadi pada yang ke-6. Pengeboran yang ke-6. Ini binomial negatif. Binomial negatif. Katanya sukses yang kedua itu pada drill yang ke-6. Berarti di sini jelas soal itu K-nya sama dengan 2. X-nya adalah 6. Ini binomial negatif. Nah, ini rumusan yang kita tahu dari binomial negatif. Maka sebab itu kita akan dapat jawab bahwa binomial negatif, binomial pakai tanda bintang, binomial negatif untuk X-nya sama dengan 2, K-nya sama dengan 6. P tetap bernilai 0,25 karena dia mengacu pada soal yang sebelumnya, soal 5.94.
Tentu ini menjawab seperti rumus sama dengan nih, X kurang 1 berarti 6 kurang 1. Bagi bagi kombinasi 6 kurang 1, 2 kurang 1 dikali dengan 0,25 P-nya berpangkat K, K-nya 2 dikali dengan 0,75 berpangkat Q berpangkat X kurang K 6 kurang 24. Jadi kombinasi 51 kali 0,25 berpangkat 2 dikali 0,75 berpangkat 4. Nah, cukup tekan kalkulator Anda akan menyelesaikan persoalan. Jadi jelas sekali pada soal ini tersebut if the second success, sukses yang kedua. Bukan seperti 594, sukses yang pertama itu terjadi katanya pada yang ke-11. Karena 10 sebelumnya itu dia dapat diketahui dalam soal. Jadi yang sukses pertama yang ke-11. Oke, saya rasa pertemuan kita pada siang yang cerah ini sangat baik sekali, di mana kita tetap disuguhkan pada teori binomial negatif, geometri binomial itu harus kita pahami dengan baik tentang ciri-ciri distribusi variabel acak diskrit yang diberikan. Ada Poisson, hipergeometri, multivariat geometri, ada multivariat hipergeometri, geometri, dan seterusnya. Oke, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya Dr. Radul Yendra SSC bersama Kampus Dunia Maya undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.